Halo sahabat pekerja, kembali lagi bersama Zapoholic Channel. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang 3 faktor penyebab gagalnya daftar login pada aplikasi BPJS TKU. Nah, masih banyak sahabat pekerja yang hingga saat ini kesulitan ataupun masih menemui kendala belum berhasilnya daftar login aplikasi BPJS TKU. Idealnya apabila sahabat pekerja ingin daftar login aplikasi BPJS TKU, hendaknya data yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan data aktual saat ini itu haruslah sesuai atau harus benar-benar valid. Nah, kemungkinan masih gagalnya daftar login aplikasi BPJS TKU itu bisa disebabkan karena 3 faktor. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu ya. Apabila kegagalan daftar login aplikasi BPJS TKU ada notif NIK tidak valid, itu bukan semata-mata hanya nomor induk kependudukan saja yang tidak valid. Nah, sekalian di video ini saya ingin menjelaskan tentang 3 faktor penyebab gagal daftar login aplikasi BPJS TKU. Yang pertama yaitu adanya kesalahan penulisan nama lengkap. Dalam hal ini nama lengkap yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan belum sesuai dengan nama lengkap ataupun nama yang tertera di KTP ataupun kartu keluarga. Jadi walaupun sahabat pekerja sudah merasa benar penulisan nama lengkap, itu bukan jaminan nama lengkap yang terdata di BPJS Ketenagakerjaan sudah sesuai. Terus faktor yang kedua yaitu adanya kesalahan penulisan tanggal lahir. Jadi penulisan tanggal lahir haruslah sama antara yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan yang tertera di KTP ataupun KK saat ini. Terus faktor yang ketiga yaitu adanya kesalahan penulisan nomor induk kependudukan. Nah, jadi bisa jadi penulisan nomor induk kependudukan pada saat sahabat pekerja mulai terdaftar sebagai peserta baru itu PIC HRD ataupun PIC badan usaha masih melakukan ataupun masih menggunakan sistem input manual. Jadi belum ngeling ya antara data yang di Adminduk dengan data di BPJS TK itu belum ngeling. Jadinya masih dilakukan input manual. Jadi itu kemungkinan penyebab nomor induk kependudukan belum sesuai. Oke sahabat pekerja, jadi menurut saya 3 faktor ini ya yang menyebabkan NIK tidak valid. Penulisan nama lengkap, penulisan tanggal lahir, dan penulisan nomor induk kependudukan. Nah, terus solusinya bagaimana apabila memang pada saat HRD ngecek masih ada data kita yang belum sesuai? Solusinya yaitu apabila sahabat pekerja hingga saat ini masih bekerja, lakukan koordinasi dengan HRD sekiranya untuk mengecek data nomor NIK itu apakah valid atau masih tidak valid. Apabila tidak valid, langsung lakukan koreksi data NIK tidak valid. Di aplikasi SIPP online, HRD bisa mengecek nama-nama peserta mana saja yang NIK-nya tidak valid. Langsung HRD berkoordinasi dengan pembina BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan koreksi data NIK tidak valid, tentunya dengan melampirkan persyaratan yang ditentukan pembina. Nah, terus bagaimana dengan sahabat pekerja yang mengundurkan diri ataupun yang sudah resign alias nonaktif dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan? Saran saya, sahabat pekerja, hubungi perusahaan ataupun datangi perusahaan dan temui HRD untuk minta surat pengantar ataupun surat koreksi data. Nah, surat pengantar ini ataupun surat koreksi data diisi, ditandatangani oleh HRD dan diberi stempel perusahaan.
Lalu sahabat pekerja dengan membawa surat pengantar ataupun surat koreksi, permohonan koreksi dari HRD, langsung mendatangi kantor cabang tempat perusahaan itu terdaftar. Nah, itu bisa dilakukan koreksi melalui cabang tempat perusahaan terdaftar. Oke, sahabat pekerja, jadi sudah cukup jelas ya bahwa apabila ada notifikasi NIK tidak valid pada saat sahabat pekerja gagal daftar login aplikasi BPJS TKU, itu penyebabnya ada 3 faktor yang sebelumnya saya jelaskan tadi. Oke, nggak ada salahnya saya ulangi lagi. Penyebab NIK tidak valid yaitu adanya kesalahan penulisan nama lengkap, kesalahan penulisan tanggal lahir, dan kesalahan penulisan nomor induk kependudukan antara data yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan data aktual saat ini. Nah, solusinya yang tadi saya jelaskan. Oke, sahabat pekerja, semoga informasi ini bermanfaat. Semoga informasi ini menambah pemahaman sahabat pekerja, khususnya untuk sahabat pekerja yang masih gagal daftar login aplikasi BPJS TKU. Oke, sahabat pekerja, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Semoga kedepannya dapat berkembang lebih baik lagi. Oke, sahabat pekerja, sampai berjumpa di video berikutnya. Salam sukses dan terima kasih.